Assalamualaikum temanku. Supaya Mimin semangat bikin video ini jangan lupa dibantu subscribe, like, dan komen lalu di-share. Terima kasih atas dukungannya. Mimin doakan semoga panjang umur sehat selalu untuk teman. Selamat menyaksikan video ini. Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Judul cerita, Hari-hari Dimanjakan Paman. Bab 194. Bulan Madu. Agam sedikit memicingkan matanya. Dia sama sekali tidak pernah memikirkan bahwa dia perlu pergi bulan madu dengan Pamela. Di satu sisi, Justin berkata dengan kesal, "Kak Derry, kamu berpikir terlalu jauh. Hubungan Kak Agam dan Pamela nggak akan bertahan lama, jadi mereka sama sekali nggak perlu pergi bulan madu. Lagi pula, nanti, Kak Agam akan pergi bulan madu dengan kakakku." "Dasar bocah, kamu nggak mengerti," kata Derry dengan ekspresi licik. Dengan alis terangkat, Derry bertanya pada Agam yang sedang duduk di kursi dengan ekspresi gelap, "Bagaimana, Agam? Pergi?" "Enggak." Agam membalikkan halaman dokumen itu sambil berkata, "Hari ini, dia sudah lelah, enggak dulu, deh. Besok pagi, aku akan bawa dia ke sana. Kita ketemu di sana saja." Derry menjentikkan jarinya dan berkata, "Baiklah kalau begitu." Kemudian, dia memasukkan kedua tangannya ke dalam kantong celananya dengan elegan, lalu berbalik untuk meninggalkan ruangan. Melihat Justin masih berdiri di ruangan, langkah Derry terhenti. Dia menepuk bahu Justin dan berkata, "Ngapain kamu masih di sini? Ayo jalan, ikut aku ke taman berkuda." Justin memang ingin pergi dengan Derry, tetapi ekspresinya masih tampak kesal. Dia ragu-ragu sesaat, lalu berkata dengan nada memelas, "Kak Derry, bisa telepon kakakku dan beritahu kakakku, enggak? Aku takut dia enggak membiarkanku pergi." Derry tersenyum dan berkata dengan usil, "Kamu sudah umur berapa, tapi masih takut sama kakakmu?" Justin tampak tidak berdaya. "Kamu tahu sifat kakakku. Dia sama sekali enggak manusiawi, dia bahkan lebih kejam daripada ayahku." "Baiklah, nanti, biar aku telepon Jason dan katakan padanya," kata Derry. "Hore, Kak Derry, kalau kamu bisa membujuk kakakku supaya aku bisa pergi berkuda, aku akan traktir makan di sana," seru Justin. Pada malam hari, di kediaman Dirgantara. Setelah pulang, Pamela langsung tidur sepanjang siang. Saat dia bangun, dia sudah merasa lapar, jadi dia pergi ke dapur untuk memasak mie. Ada banyak pembantu rumah tangga di kediaman Dirgantara, tetapi selain Pak Dimas yang bersikap lebih hormat terhadap Pamela, sebagian besar pembantu lainnya memihak pada Olivia, jadi mereka membenci Pamela. Selain itu, semua orang merasa bahwa Agam tidak terlalu memedulikan wanita yang baru dia nikahi dengan terburu-buru ini. Setelah mereka menikah, Agam juga jarang bermalaman di rumah. Oleh karena itu, begitu Nyonya Frida pergi, para pembantu di rumah makin tidak menganggap Pamela. Jika Agam tidak pulang, tentu saja tidak akan ada orang yang secara khusus menyiapkan makan malam untuk Pamela. Pamela juga tidak peduli. Dia tidak menganggap dirinya sebagai anggota keluarga Dirgantara, jadi dia tidak memedulikan sikap para pembantu di kediaman Dirgantara. Sejak kecil, dia sudah terbiasa hidup bergantung pada dirinya sendiri. Jika dia lapar, dia bisa memasak makanan sesuai seleranya sendiri. Saat Agam pulang, dia melihat gadis ini sibuk sendiri di dapur tanpa seorang pembantu pun, bahkan Pak Dimas juga tidak ada. Ekspresi pria ini menjadi masam. Dia berjalan ke pintu dapur dan bertanya, "Lagi masak apa?" "Pamela sedang memotong daun bawang." Mendengar suara Agam, dia seketika tercengang. Dia menoleh dan berkata, "Paman sudah pulang?" "Iya. Aku sedang masak mie, Paman mau makan?" "Enggak." Pamela mengenakan sebuah celemek polos yang diikat dengan sangat erat di punggungnya, membuat pinggangnya yang kecil terlihat makin ramping. Hasrat melintas di tatapan Agam, tenggorokannya juga terasa kering. Dia memicingkan matanya dan melihat bahan masakan yang sudah Pamela persiapkan di talenan. Dia menganggukkan kepalanya dengan tertarik dan berkata dengan cuek, "Boleh coba?" Pamela mengira bahwa Agam pasti akan menolak. Mendengar Agam ingin mencoba masakannya, Pamela diam-diam mengerutkan bibirnya dan berkata, "Kalau begitu, tunggu sebentar di ruang makan, mie-nya 10 menit lagi siap dimakan." Agam tidak berkomentar. Dia berbalik dan meletakkan barang di tangannya. Kemudian, dia melemparkan jasnya di atas sofa dan berjalan kembali ke dapur. Ekspresi pria ini cuek.
Dia menyingsingkan lengan kemejanya dengan santai dan bertanya dengan nada datar, perlu bantuan apa? Pamela mengangkat kepalanya dan mengedipkan matanya. Dia merasa heran karena tuan muda yang sudah terbiasa hidup nyaman ini malah berinisiatif untuk menawarkan bantuan padanya. Setelah berpikir sejenak, Pamela berkata, ambilkan 2 telur dan kocok telurnya. Agam mengiyakan ucapan Pamela dan bertanya lagi, telurnya di mana? Pamela mengerutkan bibirnya dan menjawab, Paman, sepertinya ini rumahmu. Kenapa kamu menanyakan padaku di mana sesuatu terletak di rumahmu? Dengan ekspresi serius, Agam berkata, menurutmu, apakah aku sesenggang itu hingga aku masuk ke dapur untuk mencari tahu di mana barang-barang tertentu terletak? Pamela tertawa dengan canggung dan berkata, telur ada di laci pertama di bagian bawah kulkas. Bab 195. Dengan ekspresi datar, Agam berbalik dan pergi mengambil telur dari kulkas. Di dalam dapur, kedua orang ini melakukan pekerjaan mereka masing-masing tanpa bersuara. Mereka tidak lagi berbicara. Agam mengocok telur, tetapi tatapannya yang mendalam malah tertuju pada gadis yang sedang sibuk dan fokus di sampingnya itu. Dengan sigap, Pamela sudah memasak 2 porsi mie. Dia berkata pada Agam, Paman, bawa mie itu ke meja makan dulu, ya. Aku ke kamar mandi sebentar. Agam tidak keberatan. Dia pun membawa 2 mangkuk mie dan keluar dari dapur. Pada saat ini, Pak Dimas kebetulan berjalan masuk dari luar. Melihat majikannya membawa mangkuk sendirian, Pak Dimas terkejut. Dia bergegas melihat ke sekeliling, tetapi tidak ada pembantu rumah tangga yang sedang bertugas. Karena Pak Dimas tidak berada di tempat, para pembantu yang tidak bertanggung jawab malah pergi bermalas-malasan. Tuan, kapan Anda pulang? Biar saya saja yang bawa mangkuk itu. Kenapa Anda melakukan hal seperti ini? Kata Pak Dimas. Agam hanya melirik Pak Dimas sekilas tanpa menyerahkan mangkuk di tangannya. Dia membawa mangkuk itu ke meja makan, menarik kursi dan duduk. Kemudian, dia berkata dengan suara rendah, menurutmu, aku nggak boleh melakukan hal seperti ini, tapi istriku boleh melakukannya. Pak Dimas seketika tercengang. Dia langsung memahami maksud ucapan majikannya. Dengan ekspresi malu, dia berkata, maaf, Tuan. Saya lalai. Tadi, saya pergi ke halaman untuk menyirami tanaman bunga anggrek milik Tuan Besar. Saya nggak tahu Nyonya sudah bangun dan ingin makan malam karena Nona Olivia ditahan, para pembantu di rumah agak membenci Nyonya, jadi. Agam menunduk dan merapikan lengan kemejanya dengan santai sambil berkata, kalau mereka membenci istriku, gantikan semuanya dengan pembantu yang nggak membenci istriku. Nada bicara pria ini sangat tenang, tetapi sangat berwibawa, membuat orang lain yang mendengarnya merinding ketakutan. Pak Dimas juga tidak berani meminta pengampunan untuk para pembantu di rumah. Dia tahu bahwa Agam benar-benar marah, bukan hanya menakut-nakuti mereka. Pada saat ini, Pamela keluar dari kamar mandi. Melihat Pak Dimas, dia bertanya dengan sopan, Pak Dimas mau makan mie, enggak? Masih ada sedikit di panci. Pak Dimas merasa tersanjung, tetapi dia bergegas melambaikan tangannya sambil berkata, Nyonya terlalu sungkan. Saya nggak lapar. Saya masih ada urusan. Silakan makan, Nyonya dan Tuan. Nanti, saya akan menyuruh seseorang untuk membereskan alat makan kalian. Kemudian, Pak Dimas pun pergi mencari para pembantu yang bermalas-malasan untuk mendidik mereka. Saat Pamela duduk, dia melihat sekotak sate di atas meja makan. Matanya langsung berkilau. Selain itu, sate itu berasal dari warung di pinggir jalan yang paling dia sukai. Dia bertanya dengan heran, Paman, ini kamu yang beli? Dengan ekspresi datar, Agam menjawab, kebetulan Ervin lewat, jadi sekaligus beli. Pamela percaya, dia langsung mengulurkan tangannya dan mengambil 1 tusuk sate. Dengan alis terangkat, pria itu bertanya, memangnya aku bilang kamu boleh makan? Pamela menjulingkan matanya dan berkata, kamu makan mie buatanku, aku makan sate panggang yang kamu beli. Ini baru adil. Agam mendengus dengan dingin. Namun, dia tersenyum dan mengangkat garpunya untuk mencicipi mie buatan Pamela. Rasanya lumayan enak. Hari ini kamu ke rumah sakit? Tanya Agam tiba-tiba. Sambil makan sate daging, Pamela mengangguk dan menjawab, ya, ibu tiriku terluka. Seharusnya Ervin sudah cerita, kan? Kamu nggak sekaligus periksa tubuhmu? Tanya Agam lagi.
Pamela berkata dengan heran, untuk apa? Aku baik-baik saja. Pria itu mencampurkan mie dalam mangkuknya dengan serius dan berkata, semalam itu pengalaman pertamamu, seharusnya kamu periksa apakah aku lepas kendali dan membuatmu terluka atau enggak. Wajah Pamela seketika memerah. Dia juga tersedak daging yang sedang dia makan. Uhuk, uhuk, uhuk. Bab 196. Agam mengambil selembar tisu untuk Pamela. Layaknya orang tua Pamela, dia berkata dengan nada yang tidak berdaya dan juga tegas, pelan-pelan, nggak ada yang merebut makananmu. Pamela menelan daging dalam mulutnya dengan susah payah dan menerima tisu itu untuk mengelap bibirnya, kemudian, dia memalingkan wajahnya dengan malu untuk menghindari tatapan Agam. Paman, jangan ungkit kejadian semalam, oke? Seru Pamela. Kenapa? Pria ini mengangkat alisnya dan menatap Pamela dengan tatapan usil. Nona Pamela bisa malu juga, ya. Pamela mengerutkan bibirnya dan menjawab dengan kesal, aku bukan malu, tapi aku nggak mau mengingat kembali hal itu. Dia tidak mau mengingat kembali hal itu. Tatapan Agam menggelap. Dia memelototi wanita itu untuk sesaat, lalu tersenyum lagi dan berkata dengan nada menggoda, semalam, Nona Pamela mengorbankan diri untuk melakukan perbuatan baik. Seharusnya, hal itu sangat berkesan. Mendengar ucapan pria ini, wajah Pamela benar-benar merah, dia merasa sangat malu. Paman aneh ini jelas-jelas sengaja menggodanya. Dasar pria jahat. Kemarin, jika bukan untuk menyelamatkan Agam, Pamela tidak akan melakukan hal itu. Agam melihat wajah gadis ini berkerut karena malu, telinganya juga merah, dia bahkan tidak bisa memakan mie yang sudah dia masak sendiri. Agam tersenyum kecil dan tidak lagi menggoda Pamela. Dia berkata, besok, ada rencana apa-apa? Enggak. Kalau enggak ada, ayo pergi berkuda di Taman Cisana. Karena topik pembicaraannya berubah, Pamela pun menatap Agus lagi. Dia mengernyit dengan kebingungan dan bertanya, Taman Cisana. Apakah aku harus pergi? Melihat Pamela tidak ingin pergi, Agam bertanya, besok kamu ada urusan lain. Pamela menggelengkan kepalanya dan menjawab, enggak ada, tapi aku malas bepergian. Agam berkata dengan suara rendah, kalau nggak ada urusan, ikut aku saja. Kalau kamu di rumah, kamu pasti tidur. Agam bukan sedang menanyakan pendapat Pamela, tetapi jelas-jelas hanya memberi Pamela pemberitahuan. Sudahlah, selama mereka masih bekerja sama, Pamela sebaiknya lebih kooperatif. Pamela membuang napas dan berkata, Paman, apakah aku harus pergi untuk bersandiwara lagi denganmu? Agam memicingkan matanya dengan dingin dan berkata, hubungan kita sudah sejauh ini, tapi kamu masih memikirkan harus bersandiwara. Pamela menunduk dan memakan sesuap mie, lalu mendengus dengan pelan dan berkata dengan sinis, kalau enggak, untuk apa kamu menyuruhku menemanimu? Jangan-jangan kamu sudah menganggap bahwa hubungan kita nyata dan mau kencan denganku. Kencan. Gadis ini benar-benar pandai memilih kata-kata. Agam mengambil gelas di atas meja dan meminum seteguk air dengan tenang, lalu berkata, baik asli maupun palsu, bukankah kita sudah melakukan semuanya? Pamela tersedak lagi. Paman, jangan bahas itu lagi. Meskipun Pamela periang dan sangat terus terang, dia masih kalah dari pria tua yang tidak tahu malu ini. Wajahnya yang baru menjadi normal kembali memerah karena ucapan pria ini. Melihat wajah Pamela yang memerah, Agam terlihat gugup. Dia mengulurkan tangannya dan menepuk-nepuk punggung Pamela dengan pelan karena takut Pamela benar-benar tersedak makanannya. Aku nggak akan bahas lagi. Besok pagi, bangunlah lebih pagi, biar ku bawa kamu pergi main, kata Agam. Pergi main. Pamela tercengang sesaat, dia kira dia salah dengar. Agam benar-benar tidak bisa diprediksi. Baiklah, aku sudah mengerti, kata Pamela. Setelah mengiyakan ucapan Agam, Pamela menunduk dan makan mie dengan penuh perhatian. Dia tidak lagi berbicara dengan Agam. Kalau tidak, topik pembicaraan mereka akan terus kembali ke kejadian semalam. Dasar pria. Setelah makan malam, Pamela kembali ke kamarnya. Sedangkan Agam pergi ke ruang baca untuk menyelesaikan beberapa pekerjaannya. Setelah itu, hari sudah larut. Dia kembali ke kamarnya untuk beristirahat, tetapi dia menyadari bahwa pintu kamar terkunci. Gadis itu malah berani menguncinya di luar. Agam mengernyit dengan kesal, sebenarnya, dia bisa menyuruh seseorang untuk membawa kunci dan membuka pintu. Namun, setelah dipikir-pikir,
dia mengurungkan niat ini. Bab 197. Sekarang, gadis itu seharusnya sudah terlelap, jadi Agam tidak ingin membangunkannya lagi. Agam mengurut keningnya dengan frustrasi dan berjalan kembali untuk bermalaman di ruang baca. Keesokan paginya, setelah Pamela bangun tidur, dia mandi dan merapikan dirinya seadanya. Kemudian, dia mengikuti Agam ke bawah dan naik mobil. Di dalam mobil, dia langsung bersandar di kursi dan terlelap lagi. Lagi pula, jika dia tidak tidur pun dia tidak akan berbicara dengan Agam. Setelah perjalanan selama lebih dari 2 jam, mereka tiba di Taman Cisana. Begitu Pamela turun dari mobil, sebuah sosok langsung berlari ke arahnya. "Bibi!" teriak Atsila sambil memeluk Pamela, membuat Pamela seketika terbangun. "Bibi, kita sudah lama sekali nggak bertemu. Aku sangat merindukanmu," kata Atsila. Pamela tersenyum dengan tidak berdaya dan berkata, "Benar, sudah lama sekali, ya." Atsila merangkul leher Pamela dengan akrab, dia bahkan ingin bergantung di badan Pamela. Melihat Atsila yang bersikap tidak sopan pada Pamela, Agam berkata dengan tegas, "Cepat minggir, jangan mengimpit dia." Atsila takut pada pamannya ini, jadi dia melepaskan pegangannya pada Pamela dengan kesal, namun, dia mengernyit dengan kesal dan berkata, "Paman, maksudmu aku gemuk, ya?" Agam hanya meliriknya sekilas tanpa menghiraukan ucapannya. Kemudian, Agam bertanya dengan tegas, "Kenapa kamu ada di sini? Kamu ikut siapa?" Atsila menjawab, "Aku melihat rekaman Kak Dery yang sedang liburan di sini di Twitter. Aku teringat, kuda poniku juga dipelihara di sini, jadi aku mau datang dan bermain bersama." Agam mengernyit dan bertanya, "Ibumu tahu, enggak?" Atsila merasa agak bersalah. Dia tidak ingin menghiraukan pamannya lagi. Dia pun menoleh dan menatap Pamela sambil bertanya dengan penuh perhatian, "Bibi, kenapa kamu terlihat lelah? Tidur nggak nyenyak?" "Ya." Pamela mengangguk dan menjawab, "Aku bangun kepagian, jadi tidurnya nggak cukup." Atsila mengerutkan bibirnya dan berkata, "Paman sungguh terlalu. Jelas-jelas sudah tahu kalau pagi ini harus bangun pagi dan membawa Bibi ke sini, tapi semalam malah nggak membiarkan Bibi tidur dengan nyenyak." Agam hanya terdiam. Pamela juga kehabisan kata-kata. Apa yang salah dengan otaknya Atsila? "Bibi, ayo kita pergi berkuda, kamu akan langsung sadar," kata Atsila sambil menarik tangan Pamela dan berlari menuju taman berkuda. Agam mengurut keningnya sambil berjalan pelan ke dalam. Di dalam taman berkuda, di area istirahat terbuka, di bawah payung penghalang matahari, Steffi, Justin, Dery, Eric, Andra dan beberapa orang lainnya yang berpakaian berkuda sedang duduk bersama sambil berbincang-bincang. Atsila berlari menghampiri mereka sambil melambaikan tangannya dan berteriak dengan penuh semangat, "Hei! Mereka sudah datang. Paman dan bibiku sudah datang." Mendengar suara Atsila, Dery dan yang lainnya pun menoleh dan melihat Atsila menarik Pamela ke arah mereka, sedangkan sosok Agam berjalan dengan santai, mengikuti di belakang kedua wanita ini. Andra tersenyum pada Pamela. Steffi mengenakan pakaian berkuda yang mahal. Rambutnya yang bergelombang diikat dalam gaya ekor kuda supaya saat dia berkuda, rambutnya tidak berterbangan karena tiupan angin. Matanya yang dirias dengan tipis mengamati Pamela dari ujung kepala hingga ujung kakinya. Melihat Pamela mengenakan kaos dan celana denim yang sangat tidak feminin, Steffi merasa lebih unggul dan juga merasa simpati. Dia merasa bahwa Agam tidak perhatian pada Pamela. Kalau tidak, bagaimana mungkin Agam membiarkan Pamela berpakaian sesederhana ini? Saat Justin melihat Pamela, sepasang matanya berkilau, tetapi dia malah mengernyit, entah apa yang sedang dia pikirkan. Dery berdiri dan tersenyum sambil berkata, "Agam, semalam, karena kalian belum datang, kalian melewatkan kesempatan ditraktir Justin makan 1 ekor kambing panggang." Agam berjalan ke sisi Pamela sambil berkata, "Nggak telat kok, hari ini kita masih bisa makan 1 ekor lagi." Bab 198. Dery menatap Justin dan berkata dengan nada bergurau, "Justin, sudah dengar, belum? Agam menyuruhmu untuk traktir seekor kambing panggang lagi." Justin masih menatap Pamela lekat-lekat. Mendengar suara panggilan Dery, dia baru tiba-tiba tersadar dan berkata dengan agak malu, "Kak Agam, akhir-akhir ini, kartuku diblokir oleh kakakku. Uang yang kutabung diam-diam sudah kuhabiskan kemarin di kambing itu.
Hari ini, aku sudah nggak punya uang lagi, jadi aku nggak bisa traktir. Dengan ekspresi santai, Agam mengangkat dagunya dan berkata, nggak apa-apa. Hari ini, dia saja yang traktir. Siapa? Menyadari bahwa Agam menunjuk dirinya, pipi Pamela langsung menggembung layaknya balon. Dia juga mengernyit dengan ekspresi kesal. Aneh sekali. Mengapa Pamela harus mentraktir orang-orang ini makan daging kambing panggang? Dia tidak berteman dengan mereka, dia juga sama sekali tidak dekat dengan mereka. Selain itu, dia hanyalah seseorang yang dibawa oleh Agam untuk mencocokkan jumian orang. Tatapan semua orang langsung tertuju pada Pamela. Pamela bersikeras untuk tidak mentraktir, dia pun langsung berkata, enggak, aku enggak. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan ucapannya, tangan Agam yang besar tiba-tiba merangkul bahunya dan menariknya untuk mendekat dengan Agam. Kemudian, pria ini memiringkan badannya dan berbisik di telinga Pamela, Nona Pamela, ponselku ada di kamu. Kamu juga sudah tahu kata sandinya. Kamu yang traktir, aku yang bayar. Mendengar ucapan Agam, Pamela seketika merasa lebih nyaman. Dia tiba-tiba merasa tercerahkan. Dia pun tersenyum kecil dan berkata, baiklah, hari ini, aku yang traktir. Derry mendecakkan lidahnya dan berkata, kalau adik ipar traktir, kami juga nggak sungkan lagi. Pamela tersenyum dan berkata, jangan sungkan. Mau makan apa, pesan saja. Kalau bisa, langsung buat aku miskin. Derry bertepuk tangan sambil berkata dengan penuh semangat, semuanya, sudah dengar, belum? Hari ini, jangan sungkan dengan keluarganya Agam. Ayo kita pesan semua minuman dan makanan enak di sini. Agam terdiam. Agam memicingkan matanya sambil menatap Pamela. Begitu Pamela mengetahui bahwa Agam yang akan membayar, gadis sialan ini langsung mengubah ekspresinya. Sungguh menyebalkan, tetapi juga imut. Nona Pamela agak keterlaluan, deh. Karena pakai uangku, kamu membiarkan mereka memesan sesuka mereka. Kata Agam. Pamela menjulingkan matanya pada pria ini sambil bergumam, Paman, kamu sendiri yang mengusulkan mau traktir, bukan aku. Kalau mau traktir, tentu saja harus dengan murah hati. Kalau mau pelit-pelit, sebaiknya jangan traktir. Pelit-pelit. Agam tersenyum dengan sinis dan berkata, kalau Nona Pamela sangat murah hati, kenapa nggak traktir pakai uang sendiri? Pamela menjawab dengan sinis, uangku nggak datang dengan mudah. Aku seharusnya menghabiskan uangku di hal yang menurutku berarti, bukan untuk mentraktir beberapa orang yang nggak dekat denganku. Selain itu, aku juga sudah tidur denganmu, tapi kamu masih mau aku membayar untukmu. Seusai berbicara, wajah Pamela langsung memerah. Sialan, dia tidak sengaja menyebut hal itu lagi. Saat dia tersadar, dia langsung memalingkan wajahnya dengan malu. Agam terdiam sesaat, lalu tertawa kecil. Dia mengelus rambut Pamela yang halus dengan lembut dan berkata, ucapan Nona Pamela masuk akal. Kalau begitu, simpan saja uangmu untuk keperluanmu sendiri. Kamu bisa pakai uangku sesukamu. Oke. Melihat pria ini tidak menggodanya, Pamela membuang napas dengan lega. Dia juga merasa senang karena dia berhasil mendapatkan uang Agam. Dia pun tersenyum dan berkata, tenang saja, Paman. Aku nggak akan sungkan. Agam tersenyum kecil sambil menatap Pamela dengan tatapan lembut. Tidak jauh dari mereka, saat Steffi menatap Agam dan Pamela yang berdiri berdekatan sambil berbisik-bisik, dia merasa kesal dan sangat terganggu. Dia tidak pernah melihat Agam membungkukkan badannya untuk berbicara dengan seorang wanita. Agam bahkan terlihat sangat tenang dan ramah, sikap ini benar-benar berbeda dari sikap Agam yang Steffi kenal. Setelah berpikir sejenak, Steffi tersenyum dengan manis dan pergi menyapa Pamela. Pamela, kamu juga datang, ya. Apakah kamu baru pertama kalinya berkuda? Pamela menoleh dan menatap Steffi. Karena masalah jam tangan sebelumnya, Pamela tidak memiliki kesan baik terhadap wanita ini. Bukan, aku sudah pernah berkuda beberapa kali sebelumnya, jawab Pamela, ternyata begitu, ya. Steffi tersenyum, tetapi dalam hatinya dia merasa bahwa Pamela hanya asal bicara untuk menjaga harga dirinya. Atas dasar apa Pamela yang berasal dari desa bisa punya kesempatan untuk berkuda? Kalau kamu bisa berkuda dengan baik, nanti, kita bisa berlomba di sana. Kata Steffi. Bab 199.
Atsila sudah mulai tidak sabar, dia pun menarik Pamela dan berkata, "Bibi, biar aku bawa Bibi pergi ganti pakaian berkuda." Pakaian berkuda. Dengan alis terangkat, Pamela berkata, "Aku nggak bawa." Atsila langsung tercengang. "Kamu nggak bawa pakaian berkuda? Aku bawa 2 baju, kamu bisa pakai 1, tapi aku nggak bawa sepatu lebih." Steffi tersenyum dan berkata, "Aku kebetulan bawa lebih sepasang." "Berapa ukuran kaki Pamela? Ukurannya entah cocok atau enggak." Pamela menjawab, "Aku pakai ukuran 36,5. Steffi berkata, "Aku pakai ukuran 38, agak kebesaran, sih. Tapi kamu bisa coba." Pamela menganggukkan kepalanya dan berkata, "Kalau begitu, terima kasih." "Ya," Steffi tersenyum dengan sangat ramah dan berkata, "Kita semuanya teman, jangan sungkan." Dengan begitu, ketiga wanita ini pergi ke ruang ganti bersama. Di ruang ganti, Pamela berganti pakaian ke pakaian berkuda yang Atsila bawakan untuknya. Dia mengenakan setelan baju berwarna merah, model pakaian berkuda yang ketat menonjolkan lekuk tubuhnya yang indah dan elegan. Dia mengikat rambutnya dan menatanya dalam bentuk sanggul seadanya. Kepalanya kecil dan bulat, wajahnya sangat cantik. Dia terlihat sangat indah dan penuh semangat. Warna merah yang menawan, yang membaluti seluruh tubuhnya, menonjolkan pesona seorang gadis pada dirinya. Atsila pun terpesona melihatnya. "Wah, Bibi, kamu cantik sekali." Pamela tampak acuh tak acuh. "Oh ya, pakaianmu yang bagus, bukan aku yang cantik," katanya. Dengan tatapan terpesona, Atsila berkata, "Percayalah, kamu yang cantik, jadi bajunya juga terlihat cantik. Kalau aku seorang pria, aku pasti akan membuatmu milikku dan nggak akan memberikan kesempatan untuk paman." Pamela hanya bisa tersenyum. "Pamela, coba sepatu ini. Aku baru beli, nggak pernah pakai," kata Steffi sambil mengeluarkan sepasang sepatu berkuda dan berjalan menghampiri mereka. Mendengar suara Steffi, Pamela pun menoleh. Dalam sekejap, Steffi langsung tercengang. Biasanya, wanita lebih pemilih dalam melihat penampilan wanita lainnya. Namun, Pamela yang mengenakan pakaian berkuda, dengan rambutnya yang disanggul, terlihat sangat cantik. Dia benar-benar sangat menawan, hingga bahkan Steffi merasa kalah darinya. Pamela mencoba memakai sepatu berkuda milik Steffi, tetapi ukurannya kebesaran. Saat Pamela berjalan, sepatunya juga bisa lepas dari kakinya. Pamela melepaskan sepatu itu dan mengembalikannya pada Steffi sambil berkata, "Terima kasih atas niat baikmu, tapi ukurannya nggak cocok. Sebaiknya aku pakai sepatu Kets punyaku saja." Steffi tersenyum dengan tidak berdaya dan berkata, "Ya sudah, deh." Setelah berganti pakaian, Pamela dan Atsila keluar dari ruang ganti. Steffi berkata bahwa dia akan pergi ke kamar mandi dan menyuruh mereka untuk pergi terlebih dahulu. Di luar, Agam, Derry dan yang lainnya sedang duduk di bawah payung sambil berbincang-bincang. Derry adalah orang pertama yang melihat Pamela yang keluar dari ruang ganti. Dia tercengang sesaat, lalu tersenyum sambil menyikul lengan Agam. Dia mengangkat dagunya sebagai isyarat agar Agam melihat ke arah itu. Agam mengangkat tatapannya dan melihat ke arah itu. Dia seketika merasa seakan-akan jantungnya dipanah oleh seseorang. Pamela berdiri di tempat itu dengan pakaian merah dan terlihat seakan-akan bersinar. Selama ini, Agam sudah tahu bahwa gadis ini sangat cantik, tetapi dia tetap saja terpesona melihat gadis ini yang mengenakan pakaian berkuda dengan rambut disanggul. Pada saat ini, Pamela terlihat lebih dewasa dibandingkan saat dia mengenakan pakaian santai biasanya. Dia terlihat menggoda dan menawan, intinya, dia sangat cantik. Namun, pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara teriakan yang mengerikan dari ruang ganti. Bab 200. Suara teriakan ini seketika membuat semua orang terkejut. Ada apa? Apa yang terjadi di dalam? Sepertinya itu suara Steffi. Pamela dan Atsila juga mendengar suara itu. Kedua orang ini saling bertatapan dengan heran. Mereka menggelengkan kepala mereka untuk menunjukkan bahwa mereka juga tidak mengetahui apa yang terjadi. Mereka berdua baru keluar dari ruang ganti. Sebelum keluar, mereka tidak melihat adanya keanehan pada Steffi. Kemudian, semua orang pun menerjang ke ruang ganti untuk mengecek situasinya. Di dalam ruang ganti, Steffi duduk di bangku tempat berganti sepatu. Sendirian, wajahnya pucat, ekspresinya kesakitan, keningnya bercucuran keringat.
Melihat hal ini, Justin bertanya, "Kak Steffi, ada apa?" Derry juga berjalan ke hadapan Steffi dan bertanya dengan suara lembut, "Steffi, ada apa?" Steffi mengangkat kepalanya dan menatap semua orang sambil berkata dengan suara bergetar, kakiku. Ada apa dengan kakinya?" Tatapan semua orang pun berpindah ke kaki Steffi. Dia mengenakan sepatu di sebelah kakinya, sedangkan kakinya yang lain tidak bersepatu dan terulur lurus, seakan-akan dia sedang menahan rasa sakit yang sangat parah. "Kakiku berkeringat, jadi aku mau ganti sepatu. Tapi, tadi, saat aku ganti sepatu, sesuatu di dalam sepatu menusuk telapak kakiku. Sakit sekali," kata Steffi dengan susah payah sambil menahan rasa sakit itu. Mendengar penjelasan Steffi, Justin bergegas pergi ke sisi Steffi. Dia berjongkok dan memeriksa telapak kaki Steffi sambil berkata, "Ada sesuatu yang menusuk telapak kaki Kak Steffi. Sepertinya itu paku. Bagaimana ini?" Ekspresi Derry menjadi serius. Dia berkata, "Jangan khawatir. Ada dokter darurat di taman berkuda ini. Aku akan menyuruh seseorang untuk memanggil dokter itu." Justin pun menenangkan Steffi. "Kak Steffi, tahan sebentar, ya. Dokter itu akan segera datang dan mengobati lukamu," kata Justin. Steffi menganggukkan kepalanya sambil berlinang air mata. Di satu sisi, Atsila merasa ada yang aneh. Dia menarik tangan Pamela dan berbisik di telinga Pamela, "Bibi, bukankah itu sepatu yang tadi kamu coba? Kenapa bisa ada paku di dalamnya?" Pamela melihat ke arah Steffi. Dia sedikit memicingkan matanya tanpa menjawab pertanyaan Atsila. Dokter di taman berkuda ini segera datang dan memeriksa telapak kaki Steffi. Kemudian, dokter itu mengeluarkan sebuah penjepit dari dalam kotak obat dan mencabut paku yang menusuk telapak kaki Steffi dengan sangat cepat. Dokter itu membersihkan luka Steffi, mengoleskan obat pada lukanya dan membalut kakinya. Dalam proses pengobatan, Steffi sudah menangis karena kesakitan sambil mencengkeram lengan Justin dan mengerang kesakitan. Setelah lukanya dibalut, dokter itu berkata, "Nona Steffi, pakunya sudah dikeluarkan. Anda harus berhati-hati. Dalam beberapa hari ke depannya, jangan terkena air dulu supaya lukanya nggak terinfeksi." Seakan-akan baru disiksa, Steffi berkata pada Justin dengan lemas, "Justin, aku masih merasa kesakitan, coba minta obat pereda nyeri pada dokternya." Melihat Steffi begitu menderita, Justin merasa sedih dan juga marah. Dia mengernyit sambil bertanya pada dokter itu, "Apa yang terjadi dengan taman berkuda ini? Kenapa bisa ada barang berbahaya seperti paku di ruang ganti?" Dengan ekspresi tidak bersalah, dokter itu berkata, Tuan Muda Justin, ini bukan paku dan benda ini nggak berasal dari taman berkuda ini. Benda yang menusuk telapak kaki Nona Steffi adalah anting-anting wanita, sedangkan di sini sama sekali nggak ada pekerja wanita, jadi itu bukan milik kami." Sambil berbicara, dokter itu mengeluarkan anting-anting yang baru dia keluarkan dari telapak kaki Steffi untuk membuktikan kebenaran ucapannya. Benda itu benar-benar adalah sebuah anting-anting yang bertatahkan berlian. Cerita bersambung.